Portugal memang jadi negara penghasil pemain-pemain top. Buktinya banyak dari mereka yang jadi tulang punggung masing-masing klubnya. Mulai dari striker haus gol, gelandang pengatur serangan, sampai bek kokoh di garis pertahanan. Cetak Gol akan mengulas para pemain Portugal yang jadi tulang punggung timnya sebagai berikut. Bruno Fernandes, Manchester United. Nama pertama dalam daftar ini diisi oleh gelandang serang Manchester United, Bruno Fernandes. Pemain 26 tahun ini diboyong dari Sporting Lisbon ke Old Trafford pada jendela transfer musim dingin 2020 yang lalu. Bisa dibilang Bruno Fernandes adalah pemain yang paling berkontribusi dalam performa gemilang dari Manchester United selama 1 tahun terakhir. Dilansir dari Transfermarkt, sejak berseragam Manchester United, Bruno Fernandes sudah memainkan 48 pertandingan di berbagai kompetisi. Dalam catatan itu, Bruno Fernandes menyumbangkan 27 gol dan 17 assist. Itu berarti Bruno Fernandes berkontribusi hampir 1 gol di setiap laganya. Kemampuan Fernandes dalam mengeksekusi penalti juga jadi senjata andalan Manchester United. Dalam beberapa kesempatan, Fernandes maju sebagai eksekutor dan mampu menyelamatkan timnya dari hasil yang buruk. Salah satunya terjadi pada laga melawan Brighton bulan September kemarin. Waktu itu, Manchester United terancam menutup pertandingan dengan hasil imbang. Beruntung, Bruno Fernandes berhasil mengesahkan tendangan penalti pada waktu tambahan. Ruben Dias, Manchester City. Di Manchester City ada Ruben Dias yang tampil solid sebagai benteng pertahanan. Ruben Dias didatangkan dari Benfica pada jendela transfer musim panas kemarin dengan mahar 68 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Harga mahal tersebut dibayar Ruben Dias dengan penampilan yang sangat kokoh. Di Premier League musim ini, Ruben Dias tampil reguler dalam 14 pertandingan. Dia cuma sekali digantikan pada laga melawan Burnley, itu pun karena The Citizen sudah unggul telak 5-0. Memasuki pekan ke-18 Premier League, Manchester City baru kebobolan sebanyak 13 kali, menjadikannya sebagai tim yang kebobolan paling sedikit. Manchester United yang bertengger di puncak klasemen bahkan sudah bobol 24 gol. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, pernah melakukan kesalahan setelah memutuskan untuk nggak datangkan pemain baru sehabis ditinggal bek veterannya Vincent Kompany. Keputusan ini berujung fatal di mana Manchester City gagal mempertahankan gelar juaranya. Sementara di musim ini, Pep Guardiola melakukan keputusan yang tepat dengan mendatangkan Ruben Dias. Apalagi Ruben Dias dicap mewarisi kemampuan bertahan dari Kompany. Ruben Dias juga piawai dalam penguasaan dengan tahu kapan harus mengoper dan kapan harus menahan bola. Ruben Neves, Wolverhampton Wanderers. Beralih ke Wolverhampton Wanderers, ada gelandang bertahan sekaligus motor serangan Wolves, Ruben Neves. Pemain 23 tahun ini didatangkan dari FC Porto pada jendela transfer musim panas 2017 yang lalu. Nggak ada yang luar biasa dari catatan gol Ruben Neves. Dari 18 pertandingan Premier League di musim ini, Ruben Neves baru mencetak 2 gol. Total 3,5 musim berseragam Wolves, Ruben Neves mengoleksi 17 gol dan 9 assist. Walaupun begitu, Ruben Neves adalah salah satu pemain terpenting di Wolverhampton. Jenderal lapangan tengah ini jadi pengatur tempo permainan skuad Wolverhampton. Ruben Neves ditugaskan sebagai distributor bola utama dari lini tengah Wolverhampton. Statistik memperlihatkan kalau rata-rata akurasi operannya mencapai 84%. Cukup tinggi untuk seorang pemain gelandang bertahan. Gak jarang kalau umpan memanjakan dari Ruben Neves jadi gerbang pembuka gol-gol Wolverhampton. Salah satunya terjadi pada laga melawan West Ham bulan Desember yang lalu. Pada laga ini, Ruben Neves mencatatkan 65% umpan menuju sektor pertahanan West Ham. Salah satu umpannya berhasil dikonversi menjadi gol. Joao Felix, Atletico Madrid. Kita beralih ke negeri Matador. Berikutnya ada wonderkid Atletico Madrid yakni Joao Felix.
Penyerang 21 tahun ini didatangkan dari Benfica pada jendela transfer musim panas 2019 yang lalu. Waktu itu Joao Felix diboyong seharga 120 juta euro atau 2,2 triliun rupiah. Jadi pembelian termahal dalam sejarah Atletico Madrid, Joao Felix mengalami kesulitan pada musim pertamanya. Pada La Liga musim 2019-2020, dari 27 laga, Joao Felix cuma mencatatkan 6 gol dan 1 assist. Di musim ini performa Joao Felix mulai meningkat. Dari 22 laga di berbagai kompetisi, Joao Felix sudah mencetak 8 gol dan 4 assist. Joao Felix juga tampil apik di Champions League dengan mencetak gol ke gawang RB Salzburg dan Bayern Munchen. Sang pelatih Diego Simeone percaya kalau Felix akan tumbuh jadi pemain penting di Atletico Madrid. Dalam suatu wawancara, Simeone bilang kalau Joao Felix adalah pemain yang berbeda, tapi bakatnya terlihat dalam sesi latihan maupun sesi pertandingan. Simeone juga percaya kalau Joao Felix bisa jadi tandem apik dari Luis Suarez, seperti halnya Lionel Messi di Barcelona. Selain itu, peran Felix di skuad Los Rojiblancos dinilai lebih krusial daripada Antoine Griezmann. Rafael Leao AC Milan. Kali ini kita beralih ke tanah Italia. Ada bomber muda AC Milan, Rafael Leao. Pemain 21 tahun ini didatangkan dari Lille pada jendela transfer musim panas kemarin. Rossoneri memboyongnya seharga 30 juta euro atau 500 miliar rupiah. Di Serie A musim ini, Leao sudah menunjukkan potensi besar dalam dirinya. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan, Leao sukses mencetak 5 gol dan 4 assist. Peran Leao dalam skuad asuhan Stefano Pioli begitu vital. Leao sukses menggantikan Zlatan Ibrahimovic yang masih dihantam cedera. Dari 3 pertandingan Serie A terbarunya, Rafael Leao sukses mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Dalam sesi wawancara, Pioli bilang kalau Rafael Leao banyak berkembang pesat. Dia juga terus mengeksploitasi kemampuan Leao secara lebih baik lagi. Di sisi lain, Pioli juga sangat puas dengan performa wonderkid-nya tersebut. Cristiano Ronaldo, Juventus. Selanjutnya ada mega bintang Portugal yang jadi ujung tombak Juventus, Cristiano Ronaldo. Pemain berjuluk CR7 ini didatangkan dari Real Madrid pada tahun 2018 yang lalu. Untuk memboyongnya, Bianconeri harus membayar 117 juta euro atau 2 triliun rupiah. Harga mahal yang dibayarkan sepadan dengan apa yang Juventus dapat. Sejak musim pertamanya di Juventus, Ronaldo sudah tampil secara ngeri. Dari 31 laga Serie A yang telah dilakoni, Ronaldo mencetak 21 gol dan 9 assist. Di Serie A musim ini, Ronaldo menunjukkan kalau kemampuannya belum habis. Umurnya memang sudah 35 tahun, tapi CR7 masih menggila di sektor pertahanan tim lawan. Total, Ronaldo sudah melesakkan 15 gol dalam 13 pertandingan. Catatan tersebut menempatkannya sebagai pemuncak top skor. Unggul 3 gol dari Romelu Lukaku di posisi kedua. Total, sejak berseragam Juventus, Ronaldo sudah mengoleksi 84 gol dan 20 assist dalam 107 pertandingan di berbagai kompetisi. Dalam suatu wawancara, Pirlo bilang sejak awal sudah memaksimalkan karakteristik Ronaldo. Mantan bintang Manchester United tersebut jadi kunci kemenangan Juventus dalam menghadapi tim lawan. Itulah sejumlah pemain Portugal yang sukses jadi tulang punggung masing-masing klubnya. Hal ini membuktikan kalau Portugal adalah salah satu penghasil pemain bola terbaik dunia. Punya nama lain yang bisa tergabung ke dalam daftar ini? Coba tulis namanya di kolom komentar.